Halo sahabat pembelajar, kembali lagi bersama kami di kelompok 4. Kami akan membahas materi tentang senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum kami memaparkan materi kami, perkenalkan terlebih dahulu, saya Andi Dini Arianti sebagai moderator dan anggota kelompok saya yaitu Muzammil Palak, Nuzul Ramadhani, Nurul Atifa Pratiwi, Nahda, Nangsi Pista, Nur Hafsani, Tabita Emesia Leba, dan Raja. Di sini kami akan membahas beberapa materi dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada materi bagian pertama untuk memaparkan materinya. Adapun materi pertama yakni kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon terbagi menjadi 4. Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi atau golongan 4A sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kedua, atom karbon dapat membentuk rantai karbon lurus maupun bercabang. Yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon terbuka atau alifatik maupun rantai tertutup atau siklik. Keempat atau yang terakhir, atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal atau ikatan jenuh rangkap 2 golongan alkena dan rangkap 3 golongan alkuna. Nah, selanjutnya apa itu alkana, alkena, dan alkuna? Selanjutnya, jenis-jenis atom karbon. Yang pertama, atom karbon primer ialah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Yang kedua, atom karbon sekunder ialah atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lain. Yang ketiga, atom karbon tersier ialah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lain. Yang keempat, atom karbon kuarterner ialah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lain. Alkana merupakan sebuah senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Alkana yang memiliki 3 atom karbon atau lebih dapat disusun dengan banyak cara, membentuk isomer struktur yang berbeda. Contohnya, H3C rangkap 1CH2 rangkap 1CH3 dengan nama propana. Sedangkan alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dan memiliki ikatan rangkap 2. Rumus umum yang digunakan untuk menyatakan alkena adalah C2H2N. Nama lain dari alkena adalah olefin. Nah, bentuk alkena yang paling sederhana yaitu etana yang memiliki rumus C2H4. Alkena lebih reaktif bila dibandingkan dengan alkana, namun relatif lebih stabil bila dibandingkan dengan alkuna. Contoh dari alkena yaitu CH2 rangkap 2CH rangkap 1CH3 dengan nama propena. Nah, untuk alkuna juga termasuk dalam senyawa hidrokarbon tak jenuh. Namun, alkuna memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap 3 antara atom karbonnya. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n-2. Alkuna juga disebut sebagai asetilena. Alkuna adalah senyawa yang lebih reaktif bila dibandingkan dengan alkana dan juga alkena. Alkena memiliki sifat semikonduktor karena adanya pembentukan polimer yang bernama polietilen yang memiliki sifat tersebut. Contoh dari alkuna yaitu CH rangkap 3C rangkap 1CH3 dengan nama propuna. Jadi, alkana, alkena, dan alkuna adalah bagian dari berbagai senyawa hidrokarbon alifatik berdasarkan jenis ikatannya. Alkana memiliki ikatan tunggal, alkena memiliki ikatan rangkap 2, dan alkuna dengan 3 rangkap ikatannya. Isomer berasal dari bahasa Yunani, yaitu iso yang berarti sama dan meros yang berarti bagian.
Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Isomer dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur adalah isomer karena perbedaan struktur, sedangkan isomer geometri atau yang disebut juga dengan isomer ruang yaitu isomer karena perbedaan konfigurasi. Isomer rantai. Isomer rantai disebut juga isomer cabang atau isomer rangka. Disebut isomer rangka karena perbedaan ikatan rantai isomer. Rantai adalah suatu zat yang mempunyai rumus molekul sama tetapi mempunyai rangka atom C atau struktur atom karbon yang berbeda. Senyawa yang mempunyai isomer rantai adalah senyawa golongan alkana. Contoh isomer rantai yaitu senyawa C4H10 atau butana. Terdapat dua isomer, yang satu rantai lurus atau normal butana dan yang satunya bercabang disebut dengan 2-metil propana. Semakin banyak atom karbon, maka makin banyak pula isomernya. Isomer posisi. Isomer posisi adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsi juga sama, hanya posisi atau letak gugus fungsi yang berbeda. Isomer ini berlaku untuk senyawa yang mempunyai gugus fungsi seperti alkohol. Contohnya dapat kita lihat pada slide, yaitu senyawa propanol yang mempunyai rumus C3H7OH. Nah, jika posisi OH berada di ujung, maka disebut dengan satu propanol. Namun, jika OH berada di tengah, disebut dengan 2 propanol. Jumlah atom karbon, atom hidrogen, dan oksigen dan sama pada kedua contoh isomer posisi ini. Isomer fungsional. Isomer fungsional adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsi yang berbeda. Contoh isomer fungsional misalnya golongan alkohol berisomer fungsional dengan eter, golongan aldehid berisomer fungsional dengan keton. Contohnya yaitu senyawa C3H8O dapat berupa senyawa alkohol dengan nama 1 propanol, dan jika berupa senyawa eter namanya adalah etil metil eter. Isomer geometri. Isomer geometri berlaku untuk senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsi sama, posisi gugus fungsi sama, tetapi mempunyai struktur geometri atau struktur ruang yang berbeda. Ada dua jenis isomer geometri, yaitu isomer cis-trans dan isomer optik. Yang kelima itu isomer cis-trans. Ciri-ciri isomer geometri cis-trans untuk senyawa karbon adalah A. Ada ikatan rangkap 2 atau senyawa alkena. Yang kedua itu pada C rangkap harus mengikat 2 gugus lain yang berbeda. Bentuk isomer cis-trans yaitu seperti gambar di bawah ini. R itu dimana gugus dengan massa relatif kecil, dan B itu gugus dengan massa relatif besar. Dan garis yang lurus itu menunjukkan struktur ruang depan, sedangkan garis putus-putus menunjukkan struktur ruang belakang. Maka bentuk cis struktur ruang miring ke depan atau berat ke depan, sehingga senyawa cis tidak stabil, sedangkan bentuk trans berimbang sehingga senyawa trans lebih stabil. Pada contoh isomer geometri berikut, senyawa 2-butena dengan rumus molekul yaitu CH3, CH rangkap 2CH, CH3, di mana CH rangkap 2 berikatan dengan C dan CH3 itu sejajar, bentuk cis 2-butena yang dimana tidak stabil, sedangkan untuk trans 2-butena yang stabil itu CH3-nya berseberangan. Selanjutnya itu isomer optik. Ciri suatu senyawa mempunyai isomer optik yaitu mempunyai atom C asimetris atau atom C kiral, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus
rumus yang berbeda. Contoh isomer optik yaitu senyawa 2-butanol, di mana atom C kedua mengikat 4 rumus berbeda yaitu CH3, H2OH dan C2H5. Jumlah isomer optik dapat dirumuskan dengan 2N, di mana N adalah jumlah atom asimetris. Untuk N sama dengan 1, berarti jumlah isomernya ada 2, yaitu ke kiri dan ke kanan. Contohnya yaitu 2 bromo dan 2 butanol. Ada 2 buah C asimetris yaitu pada C kedua dan C ketiga, sehingga isomer optiknya ada 4 buah. Materi yang terakhir yaitu reaksi-reaksi yang terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama, reaksi-reaksi alkana. A. Reaksi pembakaran alkana. Pembakaran adalah reaksi oksidasi cepat pada suhu tinggi. Pembakaran sempurna akan mengubah alkana menjadi karbon dioksida dan uap air. Perhatikan persamaan reaksi oksidasi pada senyawa hidrokarbon berikut. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Bagian B, reaksi pemecahan rantai alkana. Pemecahan katalik hidrokarbon pada suhu yang tinggi menghasilkan potongan-potongan molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Pada proses pemecahan menggunakan hidrogen, gas hidrogen ditambahkan pada hidrokarbon jenuh dan akan menghasilkan hidrokarbon jenuh dengan rantai pendek. Pemecahan tanpa hidrokarbon akan menghasilkan campuran alkana dan alkena. Hidrocrackering berkatalis. Contoh: C12H26 H2 panas katalis menghasilkan C5H12 ditambah C7H16. Yang kedua, crackering berkatalis. Contoh: C10H22 panas katalis menghasilkan C8H18 tambah C2H4. Bagian C, reaksi substitusi halogen alkana. Alkana dapat bereaksi dengan halogen, yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2, menghasilkan haloalkana atau alkil halida. Contoh: CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Reaksi alkana dengan fluor berlangsung sangat cepat dan sulit dikontrol. Reaksi alkana dengan klor dan brom berlangsung tidak terlalu cepat, sehingga mudah dikontrol. Reaksi alkana dengan ion berlangsung sangat lambat, bahkan tidak terjadi sama sekali. Yang kedua yaitu reaksi-reaksi alkena. Alkena sederhana adalah senyawa alkena dengan rantai karbon pendek. Semua alkena memiliki gugus C rangkap 2C. Yang kedua yaitu reaksi-reaksi alkena. Alkena sederhana adalah senyawa alkena dengan rantai karbon pendek. Semua alkena memiliki gugus C rangkap 2C sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Reaksi yang terjadi pada ikatan rangkap antara lain adalah adisi dan juga oksidasi. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan gugus yang mengubah ikatan dari ikatan rangkap atau ikatan tak jenuh pada alkena menjadi ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Nah, reaksi adisi disebut juga reaksi penjenuhan. Kemudian pada tahap ini ada beberapa reaksi adisi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah adisi alkena dengan hidrogen atau hidrogenasi alkena. Hidrogenasi alkena disebut juga sebagai reaksi reduksi. Reaksi ini terjadi melalui penambahan H2 pada ikatan rangkap alkena membentuk senyawa alkana. Proses ini memerlukan katalis platinum, palladium, dan nikel. Seperti alkena yang
1,2 diklorobutana. Kemudian yang kedua adalah adisi alkena dengan halogen atau halogenasi. Alkena dapat bereaksi dengan halogen atau Cl2, Br2 dan I2 membentuk akil dihalida. Iodinasi jarang dilakukan karena produk reaksinya mudah terurai kembali. Seperti pada alkena plus halogen Cl2 Br2 I2 menghasilkan akil halida. Contohnya adalah pada 1 butena yang ditambahkan dengan Cl2 kemudian menghasilkan 1,2 diklorobutana. Kemudian adisi alkena dengan asam halida atau hidrohalogenasi. Nah, adisi alkena dengan asam halida atau HX mengikuti aturan Markov-Nikov sebagai berikut, yaitu atom H dari HX ditambahkan pada atom C berikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Adapun atom halogen atau X tambahkan pada atom C sama dengan lainnya atau yang kurang tersubstitusi. Alkena akan berubah menjadi haloalkana jika mengalami adisi dengan asam halida. Seperti pada alkena plus akil halida atau HCl, HBr dan HI menghasilkan haloalkana. Contohnya pada 1 butena yang direaksikan dengan HCl menghasilkan 2 klorobutana. Kemudian yang terakhir adalah adisi alkena dengan air atau hidrasi alkena. Nah, hidrasi alkena juga mengikuti aturan Markov-Nikov dengan adanya katalis asam kuat seperti asam sulfat encer. Alkena dapat bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksi alkana atau alkohol. Dalam reaksi ini, atom H ditambahkan pada atom C, rangkap yang mengandung H lebih banyak, dan gugus OH ditambahkan pada atom C, rangkap yang lain. Seperti pada alkena yang direaksikan dengan H2O yang membutuhkan media larutan asam menghasilkan hidroksi alkana atau alkohol. Contohnya pada 1 butena direaksikan dengan H2O menghasilkan 2 hidroksi butana atau 2 butanol. Yang ketiga yaitu reaksi-reaksi alkuna. Umumnya, reaksi yang terjadi pada alkena juga dapat terjadi pada alkuna. Karena alkuna memiliki satu ikatan rangkap 3, maka reaksi adisi alkuna berlangsung melalui 2 tahap penjenuhan sebagai berikut. Alkuna plus A min B menghasilkan alkena plus A min B menghasilkan alkana. Reaksi adisi alkuna menjadi alkena dan alkana menggunakan katalis seperti platina, nikel, dan palladium. Bagian A. Hidrogenesi katalitik alkuna menjadi alkana. Dengan katalis yang sesuai, hidrogenasi alkuna menghasilkan senyawa alkana. Platina, nikel, dan palladium adalah katalis yang sesuai untuk reaksi ini, yaitu alkuna, PT, PD, Ni menghasilkan N-alkana. Contohnya CH3 rangkap 1C, rangkap 3CH direaksikan dengan 2H2 menghasilkan CH3 rangkap 1CH2 rangkap 1CH3.
Demikianlah materi dari kami kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi materi dari kelompok kami yang berjudul senyawa hidrokarbon. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.